Feng Shui untuk kesuksesan dan kemakmuran hidup. Selamat malam sahabat channel Ozon. Malam ini kita akan membahas tentang Feng Shui. Judul video kali ini adalah Feng Shui untuk kesuksesan hidup. Walaupun rekaman ini mungkin kurang begitu bagus karena saya merekam di luar seadanya, mungkin suaranya kurang jelas, namun saya harap video ini berguna untuk kita semua. Saya akan membagi pengetahuan saya agar kita memahami Feng Shui dan pengaruhnya dalam kehidupan untuk membawa kita kepada kesuksesan kehidupan yang lebih baik. Pertama-tama akan saya jelaskan energi ada di mana-mana dan kekal adanya. Jadi energi mempengaruhi hidup kita seperti halnya energi yin yang dan transformasinya. Jadi energi itu mempengaruhi hidup kita dan energi itu kekal. Kenapa dikatakan kekal? Dalam ilmu fisika yang kita pelajari di sekolah, kita dijelaskan bahwa energi adalah kekal dan bertransformasi. Ia tidak dapat mati, ia ada dan hanya berubah. Bertransformasi dari energi, misalnya energi panas ke energi uap dan seterusnya dan seterusnya. Jadi energi adalah kekal. Dari Feng Shui adalah membahas tentang energi dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan energi tersebut di lingkungan sekitar kita agar hidup kita lebih baik, lebih sukses dan dipenuhi berkah kemakmuran. Kita harus memahami apa itu Feng Shui. Feng Shui terdiri dari kata Feng. Feng itu angin, Shui itu air. Berarti Feng Shui bermakna angin dan air. Angin adalah suatu zat yang bisa dikatakan diibaratkan sebagai udara, oksigen. Dan manusia harus memiliki itu untuk hidup. Dan semua makhluk hidup di dunia ini memerlukan oksigen udara untuk hidup. Jadi Feng dapat dikatakan sebagai sebuah intisari kehidupan. Angin, Feng itu, angin itu juga diibaratkan sesuatu yang memberikan jalan. Pada masa lampau zaman dahulu orang belayar dengan kapal layar tanpa mesin itu memerlukan angin yang menunjukkan arah kemana mereka pergi. Sui atau air. Air adalah zat yang dinamis, mengalir di mana-mana dan menjadi intisari di mana kehidupan berada. Jadi di mana ada air, di situ ada peradaban dan kehidupan. Tanpa air, manusia tidak akan dapat hidup. Oleh sebab itu, para astronot atau orang-orang yang meneliti tentang luar angkasa mencari planet yang di mana ada air, maka di situ ada kehidupan. Jadi dapat dikatakan bahwa air adalah sumber kehidupan. Jadi Feng Shui adalah angin dan air. Feng adalah udara, inti kehidupan. Di zaman dahulu angin membawa seseorang belayar kemana, menunjukkan arah kemana, kapal akan berlabuh. Shui adalah tempat di mana peradaban akan dibangun. Dari Feng Shui dapat dikatakan sebagai sebuah penunjuk arah, pengantar arah di mana peradaban, pembangunan, apa yang akan tumbuh dalam kehidupan. Sesuatu yang bernilai positif untuk membuat kehidupan lebih baik, tumbuh, subur, menghasilkan kehidupan yang lebih harmonis. Di video ini saya telah merangkum beberapa hal yang positif menurut Feng Shui dan negatif menurut Feng Shui untuk menuntun kita menuju keharmonisan pada alam dan bagaimana kita
mendapatkan berkah yang lebih baik dengan mengharmonisasikan diri kita, tata cara hidup kita, tata cara bangunan. Jadi di sini dijelaskan beberapa hal yang patut kita cermati dalam memilih sebuah tempat dan mengatur sebuah bangunan atau tempat kediaman atau tempat usaha atau perkantoran atau bangunan-bangunan lainnya untuk sesuai dengan Feng Shui agar kita diberkati dengan rezeki yang melimpah dan diberikan kesehatan dan panjang umur. Di sini dalam catatan saya, di sini dalam catatan saya dan sepengalaman saya meneliti tentang Feng Shui dan mempelajari Feng Shui, saya mendapat sebuah kesimpulan yang cukup berguna untuk kawan-kawan untuk dipelajari dan dipraktekkan, diterapkan di bangunan atau untuk mencari tempat usaha atau untuk mencari tempat tinggal yang memiliki energi positif dan baik untuk pribadi, diri sendiri dan keluarga Anda semua. Juga untuk kemajuan bisnis Anda juga baik, karena tempat usaha yang memiliki energi positif juga akan menghasilkan rezeki yang melimpah. Di catatan saya ini ditulis sesuai dengan pengalaman saya. Daerah yang dilewati sungai berbentuk T secara miring. Jadi T begini cenderung tidak membawa rezeki besar bagi orang yang mendiaminya. Karena air yang mengalir terpotong menandakan energi dinamis menuju kejayaan yang terpotong. Jadi T ini mengalir begini, dipotong di sini ada jembatan begitu. Itu menandakan energi dinamis, kemakmuran, air yang mengalir terpotong. Jadi energi yang terpotong itu menyebabkan orang yang mendiami daerah tersebut cenderung tidak mengalami kesuksesan besar. Kesuksesan sebagai seorang jutawan atau miliarder. Jadi daerah tersebut tidak disarankan untuk didiami jika Anda yang berambisi besar. Walaupun ada orang-orang sukses atau jutawan di daerah tersebut, cenderung bukanlah penduduk setempat ataupun pendatang. Misalnya ia pindahan dari daerah mana, dia pindah ke situ, dia berusaha di situ, mungkin dia punya kemungkinan sukses yang lebih besar. Karena pengaruh energi negatif yang timbul karena terpotongnya sungai yang berbentuk T tersebut. T bukan T begini ya, di T begini, T tertidur. Jadi saya ungkapkan ini menurut pengalaman dan analisa saya serta ilmu Feng Shui yang saya pelajari selama ini. Kedua, kantor untuk bisnis, keuangan, perbankan atau keuangan atau sejenisnya sebaiknya harus memiliki jarak yang agak jauh dari kantor polisi, penjara, ataupun tempat rehabilitasi. Karena energi negatif dari penjahat, pecandu yang keluar masuk di daerah tersebut menyebabkan kecemasan, membuat kekhawatiran, ketakutan pada customer Anda. Jadi ini secara logika, secara pandangan Feng Shui energi sangat masuk akal, logik, sangat logis. Kenapa? Karena orang yang keluar masuk di daerah-daerah tersebut kebanyakan adalah penjahat atau orang-orang yang memiliki masalah lah. Jadi
Mereka yang ingin berinvestasi atau menabung atau apapun hal itu yang berhubungan dengan keuangan, dalam mereka yang memiliki duit lebih, mereka memiliki keraguan, ketakutan secara psikologi melihat para narapidana, pecandu, penjahat, perampok yang keluar masuk di daerah-daerah atau tempat-tempat tersebut. Ketiga, siapapun yang sedang dilingkupi energi gelap, negatif, harus menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan melayat. Intinya tidak boleh melayat lah. Apa itu energi negatif gelap? Energi negatif gelap ada energi yang membuat aura kita turun. Vitalitas ditandai dengan vitalitas kita turun, berhalusinasi, bermimpi buruk, melihat hal-hal yang makhluk halus atau sejenisnya. Cenderung orang-orang tersebut sering berhalusinasi, melamun, pikirannya kosong. Itu harus menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan melayat. Misalnya ada orang mati atau apa, kita sebaiknya menghindari itu. Karena apa? Karena energi negatif gelap itu ditambah lagi energi negatif dari orang-orang yang berkabung, orang yang sedih, meninggal, akan menambah parah sehingga mengganggu semua aktivitas kehidupan kita, orang yang sedang dilingkupi oleh energi gelap negatif tersebut. Ketiga, beberapa saya sudah juga kurang jelas ini. Ya, selanjutnya lah, hindari sebuah tiang tinggi tepat di depan pintu rumah Anda. Dalam ilmu Feng Shui itu sangat tidak baik, karena tiang tinggi yang terdapat di depan rumah menandakan sebuah tusukan jarum yang menusuk, apalagi tepat di depan pintu utama rumah. Jadi menyebabkan penghuninya bisa terkena penyakit, terutama serangan jantung, karena energi-energi negatif tersebut. Jadi hindari itu. Kalaupun sudah terlanjur rumah Anda memiliki tiang atau di depannya terdapat bangunan tinggi berbentuk tiang panjang, runcing, Anda dapat meminta masukan dari ahli Feng Shui yang benar-benar ahli dan tulus menolong Anda untuk menemukan solusinya. Selanjutnya, rumah yang menghadap tepat atau berjarak dekat menghadap ke arah gunung tidaklah terlalu baik untuk penghuninya. Bahkan menurut saya tidak baik, sangat merugikan, akan menyebabkan kecemasan, merasa tertekan, dan ada bahaya tersembunyi dalam kehidupan penghuni rumah tersebut. Kalau bahaya yang jelas tampak mengancam jiwa, mungkin tidak semuanya, tapi kecemasan dan rasa tertekan itu biasanya akan timbul bagi penghuni rumah yang menghadap tepat atau berjarak dekat dengan sebuah bukit atau gunung. Karena apa? Karena energi gunung yang tinggi besar menekan energi kita yang lebih rendah, sehingga terjadi kecemasan, kita merasa tertekan olehnya. Ini adalah sesuatu yang biasa saya temui, saya cermati dari tempat-tempat yang saya survei, saya pelajari. Jadi kita lebih baik menghindari rumah yang berhadapan tepat ke arah gunung atau bukit dalam jarak yang dekat.
Ingat, dalam jarak yang dekat. Itu memberikan efek yang negatif bagi diri kita. Selanjutnya, rumah yang menghadap tepat ke arah matahari terbit dengan pintu utama yang disinari matahari terbit di pagi hari adalah rumah yang bagus, rumah yang baik, karena akan menghadirkan kesehatan dan kemakmuran bagi penghuninya. Jadi rumah ini tidak terhalang apapun menghadap ke terbitnya matahari, dan sinar matahari pagi itu masuk tepat ke pintu utama. Rumah tersebut akan dibersihkan dari segala energi negatif dari energi pagi sinar matahari. Rumah seperti itu sangat disarankan. Selanjutnya lagi, jangan buat tangga sempit dan gelap. Karena tangga rumah menuju lantai atas yang sempit dan gelap menghadirkan energi negatif yang membuat penghuninya merasa cemas, ketakutan, tidak tenang, dan merasa tertekan. Jadi usahakan membuat tangga menuju lantai atas itu terang, luas, terbuka. Tidak perlu katakanlah tangga itu tidak terlalu besar, tidak terlalu besar, lebar, tapi dia terbuka, terang, itu sudah sangat baik. Ini juga sangat penting. Ini juga sangat penting. Karena pada saat seorang menaiki lantai atas, perasaan tertekan, takut, gelap, tidak tenang terus menghimpitnya, sehingga terbawa pada kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya lagi, usahakan tempat-tempat yang mengandung air seperti WC harus terang, disinari oleh cahaya yang cukup. Ibaratkan sinar rembulan yang memancar di air. Jadi itu menghasilkan keheningan, ketenangan bagi penghuninya, kedamaian bagi penghuninya. Jadi itu dapat mengusir aura jahat, ketakutan bagi penghuni rumah. Jadi usahakan tempat-tempat yang menjadi penampungan air seperti WC, toilet, usahakan agar terang. Itu dapat memberi energi positif bagi keseharian Anda. Selanjutnya lagi, bila dapat, taruhlah lampu yang menyorot di kedua sisi, menyorot ke ruang tengah atau ruang utama dari rumah Anda. Itu memberikan energi positif yang membuat rumah Anda dipenuhi berkah dan rezeki kemakmuran. Cahaya adalah lambang dari energi positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang bersinar, sesuatu yang memancarkan kesehatan, kedamaian, dan kemakmuran. Jadi usahakan ruang tengah Anda terang, dan lebih bagus lagi jika ada lampu yang dapat menyorot ke arah ruang utama Anda, sehingga ruang utama Anda sangat terang dan menjadi tempat yang tenang untuk berkumpul bagi keluarga Anda. Ruang tengah Anda dengan dua lampu di kedua sisi dan memberikan ketenangan, kenyamanan bagi penghuni rumah. Ini khusus untuk situasi saat ini di mana pandemik virus corona. Ada saran yang sangat baik untuk diikuti kepada teman-teman semua.
taruhlah seember ataupun sebaskom kecil alkohol yang direndam dengan bawang putih di depan rumah Anda. Karena rendaman alkohol dan bawang putih ini memiliki energi yang dapat membunuh bakteri atau virus-virus yang memasuki rumah Anda. Taruh di depan pintu masuk. Anda dapat mempersiapkan sebuah baskom kecil, tidak perlu terlalu besar, isi dengan alkohol atau arak pun boleh, arak putih atau yang mengandung alkohol lah. Dan masukkan juga bawang putih, rendam, biarkan saja dan taruh di depan rumah Anda, di depan pintu masuk Anda, untuk membunuh bakteri atau virus yang menyerang rumah Anda. Untuk mengundang energi kemakmuran, energi kejayaan, kesuksesan, taruhlah ornamen berwarna keemasan dalam bentuk binatang di ruang tengah Anda. Anda dapat membeli patung, kodok keemasan atau anjing pun bisa berwarna keemasan. Yang penting berwarna keemasan, ataupun ikan pun boleh, patung ya, bentuk kecil, tidak perlu terlalu besar juga tidak bagus, bentuk kecil, taruh di ruang tengah Anda. Itu dapat memberikan energi positif, kemakmuran, kejayaan pada rumah Anda. Dan bagi teman-teman yang memiliki ruang kantor pribadi, ruang bisnis, saya sarankan taruhlah akuarium dan isilah akuarium itu dengan ikan yang menarik, yang cantik, yang melambangkan kekayaan. Karena akan memberikan rasa ketenangan, kenyamanan bagi siapapun yang berada di dalam ruangan Anda. Mereka akan merasa rileks dan ada energi positif dalam diri mereka. Sekian pembahasan kita mengenai Feng Shui untuk kesuksesan dalam kehidupan kita. Kita sukses bersama menjalani hidup yang lebih baik. Dan untuk yang terakhir, saya akan meramalkan apa yang akan terjadi di akhir tahun ini dan awal tahun depan. Yakinlah amalan saya ini pasti tepat. Saya jamin itu. Di bulan 8 ke atas, artinya di bulan 8 hingga bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, akan terjadi di mana semua orang kepanasan, tanah-tanah mengering. Di akhir tahun ini hingga pertengahan tahun depan, panci mengering. Nasi susah didapat. Semua orang mengeluh. Kehidupan semakin pahit. Ekonomi sangat mengenaskan. Mengerti apa yang saya katakan? Apa yang saya sebutkan? Saya harap semua teman-teman berhati-hatilah di akhir tahun ini dan di awal tahun depan. Di awal tahun depan dan akhir tahun ini semua akan sulit. Badai kekeringan, udara panas akan melanda di pertengahan bulan 8. Sekarang bulan 7, pertengahan bulan 8, dan orang akan susah mencari hidup. Ekonomi akan berantakan di akhir tahun ini dan awal tahun depan hingga pertengahan tahun. Jadi saya harap teman-teman lebih berhati-hati, jangan mempergunakan
apa yang Anda miliki secara seenaknya. Kita harus sama-sama berhemat untuk menanggulangi krisis yang akan terjadi. Dan juga saya tekankan, video ini tidak untuk promosi. Bila pun Anda datang untuk berkonsultasi pada saya, gratis tanpa biaya. Terima kasih telah menonton video ini. Tolong di like, komen, dan subscribe.